Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini Gary Collins yang hari ini akan membahas soal uji non-parametrik chi-square. Uji ini kita gunakan cara lebih sederhana, namanya juga non-parametrik ya. Harap teman-teman belum lupa mengenai apa itu uji non-parametrik. Tapi in case lupa, kita akan membahas sekilas nanti di tengah-tengah. Sebelum itu, kita lanjutkan dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan chi-square. Jadi chi-square itu uji non-parametrik di mana dia tidak melihat angka tiap tabel individu, tapi dia melihat frekuensi dan proporsi. Dia melihat berapa banyak sih individual yang ada di setiap kategorinya. Dan hipotesanya hanya sebatas apakah IV memiliki efek terhadap DV. Apakah ada asosiasi di sana. Hanya sebatas itu. Namanya juga uji non-parametrik, di mana uji non-parametrik itu dilakukan apabila asumsi-asumsi sudah dilanggar. Karena asumsi dilanggar, seperti apa? Misalkan homodiskasitas, normalitas, itu kan merupakan syarat-prasyarat yang diperlukan supaya kita bisa melakukan uji parametrik. Apabila syaratnya sudah dilanggar, maka kita tidak bisa lagi uji parametrik, kita harus pakai non-parametrik. Nah, ini dilakukan dengan mengubah skor menjadi kategori. Kita mengubah skor jadi kategori jika yang pertama, kita memang hanya ingin mendapatkan simple measurement saja, yang sederhana. Yang kedua, tadi data tidak memenuhi asumsi. Yang ketiga, untuk menghilangkan varian. Dan yang keempat, karena skor yang diproduksi itu dia tidak terhingga atau tidak bisa ditentukan. Contoh, berapa uang yang dikeluarkan seseorang setiap bulannya misalkan. Beragam ya, mungkin ada yang dia tidak keluar uang, mungkin ada yang jutaan, ada yang tak terhingga, mungkin ada aja yang dia sampai ratusan miliaran rupiah. Nah, rentangnya di sini sangat luas. Karena rentangnya sangat luas, di sini dengan menggunakan metode ditransformasikan, kita bisa merubahnya menjadi kategori. Misalkan yang dia mengeluarkan uangnya sangat sedikit, kita bilang golongan 1, hemat. Apabila dia misalnya antara 2 juta, kita bilang golongan 2, sedang. Lalu misalkan dia mengeluarkan uangnya lebih banyaknya, kita bilang dia golongan 3 yang lebih spendingnya lebih banyak. 3 kelompok saja, seperti itu kira-kira contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin melihat seberapa cepat orang siswa bisa berlari keliling lapangan satu kali. Ada yang mungkin cuma butuh 5 detik, ada yang 30 detik. Nah, mereka berapapun itu, mau dia 5, 6, 7, 8, 12, di bawah 30, kita katakan dia fast. Ini kurang dari atau sama dengan 30. Lalu apabila dia 31 sampai 60 detik, kita katakan dia medium. Apabila dia lebih cepat atau sama dengan 61, kita katakan dia slow. Ini cuma contoh saja. Tapi di sini bisa terlihat bahwa, oh iya, berapapun angkanya kita tidak ambil pusing karena kita kelompokkan ke dalam kategori-kategori ini. Chi-square juga bisa digunakan untuk menguji goodness of fit, untuk menjawab pertanyaan seperti, jadi ekskul mana nih yang paling disukai oleh mahasiswa? Berapa banyak sih jumlah lulusan kampus swasta dan kampus negeri yang tepat waktu misalnya? Atau di 5 tahun terakhir ini, kampus kita sudah berapa ya lulusan yang kerja di luar negeri atau yang di dalam negeri? Di sini kita kan bicara soal proporsi. Kita tidak melihat angka-angka tiap individu berapa, tapi kita cuma bilang proporsi. Apakah dia dalam luar negeri? Apakah dia ekskul A, B, atau C? Semudah itu. Nah, jika digunakan dengan cara seperti ini, chi-square akan menguji hipotesa mengenai proporsi menggunakan data yang ada. Bagaimana caranya kalau di JASP? Pertama kita bisa pilih di bagian frekuensi, lalu di bawahnya pilih contingency table. Jangan lupa dimasukkan di row dan kolom data yang ingin dilihat cross-tabnya. Lalu kita lihat di sini di cells kita list percentage di bagian row atau kolom. Setelahnya kita bisa baca ada 2 tabel utama di sini. Yang atas adalah contingency table. Kita lihat misalkan data ini bercerita soal berapa banyak orang yang berjalan atau menggunakan kendaraan.
jalan kaki atau kendaraan. Lalu kita lihat juga kebiasaan olahraga. Kita cuma kelompokkan, mau dia sekali, 2 kali, 3 kali, kita bilang jarang berolahraga. Misalkan 4 kali ke atas kita bilang sering berolahraga. Nah, ini data fiktif. Tapi data fiktif ini kita lihat bahwa dia misalkan ternyata yang sering jalan 83,3% sering berolahraga, 16,667 jarang berolahraga. Sedangkan yang naik kendaraan 33,3%-nya sering berolahraga, sedangkan lebih banyak yang jarang berolahraga di 66,67%. Secara sekilas terlihat ya bahwa ada pola di sini. Kita pastikan dengan melihat tabel chi-square dan melihat signifikansinya. Di sini dia di bawah 0,05 yang berarti signifikan. Yang berarti H0 ditolak, alias terdapat asosiasi, terdapat efek antara kedua variabel. Seperti apa besaran efeknya? Tidak tahu, karena ini lagi-lagi adalah non-parametrik yang cuma bilang bahwa iya ada asosiasi, begitu saja. Ya, sekian mengenai chi-square. Terima kasih, semoga membantu.